November. Jadi saya cek kalender saya 20 November. Ketika itu masih dingin ya, dan di sini masjid ini tanahnya ini seperti yang ibu-ibu dan mbak-mbak lihat sendiri. Ini dikeliling ini ada pembangunan MTR nanti yang akan menghubungkan ke Shenzhen dan ke Guangzhou. Jadi ada stasiun baru, jadi bukan stasiun Olimpik ya. Jadi Olimpik lagi mau besar atau besar, tapi bukan ini, khusus stasiunnya akan dibangun. Kemungkinan baru selesai 2 tahun lagi. Ini pembangunan sangat besar. Salah satu ambisi pemerintah Hong Kong dan pemerintah Cina untuk menyambungkan dari Hong Kong ke Beijing naik kereta api. Itu luar biasa itu. Ini kebetulan teknologi banyaknya di Jerman, tapi yang punya uang untuk mengimplementasikan itu justru di Cina ini karena banyak duitnya. Hanya sekedar wawasan saja, itu ketika Jerman menemukan kereta api yang melayang, jadi kereta apinya nggak nyentuh tanah, nggak nyentuh rel, tapi melayang karena digesek sama magnet ya, melayang. Tapi harganya luar biasa, sama pemerintah Shanghai, oke bawa ke sini, bangun di sini katanya. Jadi ada, kalau suatu kesempatan nanti pun kalau kita punya kesempatan naik nyampe ke Shanghai, ada namanya kereta apinya kereta api magnet levitation, pengangkatan magnet. Jadi itu kereta apinya itu betul-betul terbang, nggak nyentuh sama sekali. Dan itu kecepatannya ditargetkan cuma nggak boleh lebih dari 430 km per jam. Jadi dari pinggir kota, dari luar kota jauhnya luar biasa, ke pusat kota cuma 7 menit saja. Jadi duduk luar biasa. Dan rencananya pemerintah Cina itu Shanghai akan memperpanjang kereta apinya sampai ke Hangzhou, yang sekarang itu kereta apinya 3 jam. Nanti kalau diganti bisa cuma 15 menit, karena memang terbang kereta apinya, teknologi ya. Tapi kereta api yang mau dibangun dari Hong Kong ke Beijing ini bukan kereta api yang seperti itu, karena itu memang uangnya luar biasa. Nah, pemerintah Hong Kong itu punya, kalau menurut saya sangat mulia gitu. Kita kalau bangun masjid di Indonesia itu, walaupun negara Islam, siapa yang udah pernah ikut terlibat panitia pembangunan masjid di Indonesia, luar biasa. Solo kiri kanannya luar biasa. Di sini pemerintah Hong Kong ngasih tanah itu murah sekali. Saya lupa berapa. Yang pasti saya ingat dulu ketika kita minta tanah di Tunjung untuk tanah yang 4 kali 5 kali lebih besar dari ini, itu kontraknya kalau nggak salah $1 per bulan atau $10 per bulan gitu. Itu pemerintah Hong Kong, pemerintah yang bukan Islam. Bagi mereka nggak ada masalah gitu. Jadi ini dikasih sama pemerintah Hong Kong untuk dikontrakkan selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, kita sekarang coba perpanjang lagi, insya Allah dikasih 2 tahun lagi. Jadi dia nggak ada masalah sebenarnya. Nah ini sebenarnya barokah buat kita gitu ya. Kita aja di Indonesia belum tentu bisa segampang itu buat masjid. Di sini malah dipermudah. Nah, saya sebenarnya cuma ingin ngomong sekedar pengingat saja. Sebenarnya masjid itu apa gitu. Masjid itu, kalau kita ingat cerita ketika Rasulullah SAW melakukan hijrah dari Mekah ke mana? Ke Yathrib. Ke Yathrib atau ke Madinah? Ke Madinah. Nama aslinya Yathrib ya. Tapi kemudian setelah Rasulullah pindah digantilah namanya jadi Madinah tuh. Nah, Madinah itu artinya sendiri kota. Al-Madinah Nabi ya, Nabi ya Pak ya. Kotanya Nabi. Pertama sekali yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah masjid. Jadi masjid itu sebenarnya menjadi pusat kegiatan. Kalau kita bayangkan apa yang terjadi di masjid waktu itu dengan apa yang sekarang di sini sudah jauh berubah. Dari sisi penggunaan masjid, dari sisi aspek masjid sudah jauh kita berubah. Nah, dengan jalan ke masjid ini, saya coba mengingatkan sebenarnya masjid itu apa. Ketika Rasulullah SAW dalam suatu hadis pernah dikisahkan, ketika itu Aisyah radhiyallahu anha melihat bahwa ada beberapa
pedagang dari Abyssinia itu berkumpul di dekat Masjid Nabawi, kemudian melakukan aksi seperti misalnya adukan pedang atau kayak seperti olahraga lah gitu ya, itu di masjid. Ketika tawanan perang dari perang Badar pun itu ada yang ditaruhnya juga di masjid. Di tawanan perang ditaruhnya di masjid, diikatnya itu di masjid, ditaruhnya di masjid. Dan setelah 3 hari melihat orang Islam sampai masuk Islam. 3 hari melihat Muslim masuk Islam. Dan ketika pendeta dari Yaman datang berkunjung ke Rasulullah SAW, itu pendetanya ditaruhnya menginapnya di masjid. Dan di pendeta itu dia satu pasukan, mereka sembahyang ala Kristian waktu itu di dalam masjid. Seperti itulah masjid dibuka untuk siapa saja, karena masjid ini buminya Allah, tanahnya Allah, tempat menyembah Allah. Nah, bandingkan dengan sekarang. Saya beberapa waktu lalu di salah satu masjid di Hongkong ini ada tulisan non-Muslim do not enter. Hati saya sedih sekali. Gimana kita mau bawa orang menjadi Islam? Ya. No Muslim no enter. Kadang-kadang pada disitulah kesempatan kita berdakwah. Quran juga. Quran itu sebenarnya juga bukan milik kita, sebenarnya milik seluruh umat manusia. Tapi kita sembunyi-sembunyiin Quran itu. Nah, kita tunjukin Quran. Kembali ke masalah masjid. Masjid ini dan kita mengunjungi 3 masjid. Masjid ini sendiri baru 2 tahun. Perjuangan saudara-saudara kita yang kebanyakan hampir 80% Pakistan ya. Itu luar biasa hebatnya. Sebelum masjid ini dibangun, mereka buka madrasah di lantai 2 dekat stasiun Yamate. Kalau ibu-ibu atau bapak pernah ke daerah situ, saya terharu sekali di daerah situ. Kenapa? Karena kalau sudah malam di atas jam 7, di atas jam 8, dekat masjid itu berkeliaran wanita-wanita penghibur. Ya, kalau kita datang ke situ, setiap saya datang ke situ, saya nggak mampu untuk nggak keluar air mata. Di rumah Allah yang mulia ada operasinya kristal sekali tempatnya gitu. Tapi alhamdulillah Allah kasih tempat ini gitu. Dan mudah-mudahan kekuatan hati kita, kekuatan hati umat Islam untuk punya masjid ini Allah terus berikan ke kita gitu, supaya kita tempat berkumpul. Itu sebenarnya. Jadi ada yang pernah datang waktu mungkin belum ya. Jadi saya cerita, saya kebetulan sering ikut beberapa bulan sama Ustadz Zubair. Ini saya kenal udah lama. Saya pernah dulu di daerah dekat hampir perbatasan Shenzhen. Itu ada orang Pakistan berkumpul bersama-sama, kemudian mereka kerja di sana dan mereka ingin bikin masjid. Jadi alhamdulillah, sebenarnya madrasah seperti ini lumayan banyak. Kalau nggak salah ada hampir 20. Masjid besar tuh nggak banyak ya. Masjid Kowloon, ada lagi yang tahu? Masjid di Wan Chai, masjid di Chaiwan, masjid di Central di Seli, masjid Jamia, ya. Kemudian masjid di penjara Stanley, cuma 5. Itu masjid yang besar. Tapi masjid yang kecil, yang seperti cikal bakalnya itu banyak, ada 20. Luar biasa ya perjuangan mereka ya. Mereka jauh meninggalkan, kebanyakan mereka datang ke sini dan awalnya di bawah pemerintah Inggris, tapi ada juga datang karena mungkin kesempatan kerja. Tapi mereka tidak meninggalkan keinginan mereka untuk membangun masjid. Itu yang luar biasa. Di Amerika juga saya tahu gitu, di Inggris saya juga tahu gitu. Kebanyakan masyarakat Muslim dimulai dari Pakistan dan India. Di Pakistan dan India, jadi memang perjuangan mereka luar biasa. Nah, ketika saya di tempat itu, saya dikenalkan sama beberapa orang yang keinginan mereka punya masjid itu sampai tinggi sekali, tapi nggak ada tempat kecuali bekas kandang babi. Akhirnya semua sepakat, kita taruh uang, kemudian bapak-bapak di sana tuh bersihin kandang babi dijadiin masjid. Bayangkan perasaan kita semua waktu itu sholat di sana, tempat kandang babi yang kita rubah menjadi masjid. Itu sholat itu sambil menangis, sambil ketawa, sambil senyum gitu rasanya. Luar biasa, yang namanya Allah bisa menciptakan itu ya, dirubah bolak-balik.
Akhirnya itu jadi masjid lumayan besar ya, enggak mungkin dari ujung sini ke ujung sini, cuma lebarnya cuma semalam. Saya pernah datang ke sana, coba iktikaf di sana, luar biasa. Memang dingin sekali, hampir dekat Shenzhen. Saya ngamati daerahnya sendiri sampai lupa. Itulah perjuangan membangun masjid. Ya. Masjid itu sendiri kalau dari kata dasarnya sebenarnya dari kata ma sama sujud ya, untuk sujud ya, dari tempat sujud. Dan Allah telah ciptakan semua bumi ini adalah tempat sujud bagi kita. Jadi jangan malu untuk sujud. Malah banyak orang yang berani sujud itu seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu sama kafir Quraisy itu dilarangnya sujud itu. Jangan sampai dia sholat di depan umum, karena sholatnya orang seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu itu bisa membuat orang masuk Islam. Saya banyak mendengar kisah melihat orang yang sujud dia tertarik sampai masuk Islam. Saya banyak sekali dengar kisah seperti itu. Banyak ketertarikannya. Kenapa nih orang ini? Malah Ustadz saya, Brother Wael di serving Islam itu, istrinya itu Katolik. Istrinya itu pertama sekali melihat orang sujud, kayak gini nih Tuhan harusnya disembah. Masuk Islam istrinya. Itu memang sujud itu luar biasa. Saya sendiri, pengalaman saya selama tinggal di Hong Kong, karena kerja saya selalu pindah-pindah, 2 bulan pindah sini, 2 bulan pindah situ, 2 bulan pindah situ. Setiap saya pindah, selalu saya cari tempat masjid, tempat sholat saya di mana gitu. Saya udah nyalamin sholat di lantai 20, di lantai mana, di tempat paling atas saya udah nyoba. Saya udah pernah sholat di sebelah tong sampah. Saya sudah pernah sholat di dekat racun tikus. Saya udah pernah nyobain, saya udah pernah sholat di tempat parkir mobil. Saya cobain semua, karena saya yakin apapun bumi Allah tempat sholat. Jadi ibu-ibu, bapak yang punya kesempatan sholat, gunakanlah sholat. Karena kesempatan masjid ini, nah tadi sampai di sini kita sholat, udah ada sholat apa? Sholat tahiyatul ya. Ada yang sholat duha enggak? Ada. Nah, fungsi masjid itu banyak sekali. Nah, saya belum mendengar kisah di Indonesia, tapi saya mendengar justru kisah seperti di Inggris atau di Amerika, di mana masjid itu menjadi Islamic Center. Para imamnya bukan hanya pingin mikirin nambah masjid atau pingin besarin masjid itu mimbar supaya kelihatan indah, bukan, tapi masjidnya gimana mikirin buat lapangan basket. Tahu nggak supaya apa? Supaya banyak anak-anak muda main basket, nanti waktu asar gampang masuk ke masjid. Ada lagi masjidnya buka lantai 2 khusus untuk berobat gratis, bukan untuk muslim, untuk manusia. Jadi yang merasa manusia silakan berobat, dikasih gratis. Banyak yang seperti itu. Di Irvin juga saya dengar seperti itu, malah buka psikologi konsultasi gratis. Ya kan? Syaratnya cuma satu, mau berobat boleh, asal saya kasih tahu dikit Allah cuma satu, Rasulullah Muhammad, itu aja, silakan berobat. Jadi ada pesan yang sampai. Jadi masjid itu adalah Islamic Center, pusat tempat ngumpul, pusat tempat apa saja harusnya ada di sini. Pusat keluarga berkumpul. Hati seorang muslim, ya seorang muslim itu ini kan, hati muslim atau yang beriman saya lupa, bahwa hati seorang muslim itu dengan masjid itu bagaikan ikan dengan air. Terlalu lama dia jauh dari air, maka ikan itu kadang lupa tak tenang. Insya Allah Allah kasih hati kita seperti itu. Terlalu jauh dari masjid, hati kita susah. Banyak sekali. Alhamdulillah saya kadang-kadang terharu gitu ya. Saya nggak pernah terharu kalau anak saya misalnya pulang dapat A gitu ya. Memang saya terharu, tapi nggak pernah saya terharu ketika dia ngomong gini, saya mau ujian katanya. Boleh nggak aku ke masjid? Aku tenang kalau dalam masjid. Ya, saya senang, saya senang. Ya, mudah-mudahan kita semua, keluarga-keluarga kita, suami-suami kita, anak-anak kita, Allah beri hatinya supaya jatuh cinta sama masjid. Dan mudah-mudahan masjid kita berikutnya, entah mungkin di zaman kita di generasi, ada masjid seperti zamannya Rasulullah SAW dulu, di mana orang berobat di situ juga, di mana orang mengadukan masalah di situ, di mana keputusan pengadilan dilakukan di dalam masjid, semua dilakukan di dalam masjid.
Karena masjid itu adalah tempat menyembah Allah, tempat, jadi semua aspek kehidupan kita harusnya dari masjid. Jadi saya hanya ingin menyampaikan ini, bahwa masjid kita sekarang ini udah jauh. Satu kisah lagi, bulan Desember saya punya kesempatan berkunjung ke Dubai. Nama negaranya United Arab Emirates. Di sebelah Dubai itu ada satu kerajaan lagi namanya Abu Dhabi. Pernah dengar belum? Di Abu Dhabi itu ada masjid paling besar di dunia. Tapi selama perjalanan saya dari Dubai menuju Abu Dhabi, hati saya itu galau. Masjidnya benar-benar luar biasa banyak istri saya. Saya harus lama jalan kaki dari parkir sampai ke tengah lapangan masjidnya itu, tempat pintu masjidnya itu mungkin ada 19 menit. Dan isinya masjidnya kristal. Itu karpet paling besar di dunia adalah di masjid itu. Saking besarnya itu karpet, bukan karpetnya dibeli, itu penganyamnya dari Persia diterbangkan datang untuk nganyam langsung di karpet itu. Di situ dia buat. Pernah lihat gantungan namanya apa? Swarovski ya? Yang terkenal itu chandelier kalau bahasa Inggrisnya, lampu gantung paling besar dan paling mahal di dunia adanya di masjid itu. 3, bukan 1, 3, 1, 2, 3. Jadi karpetnya yang paling mahal sedunia, chandeliernya yang paling mahal sedunia, marmernya, semuanya luar biasa. Tapi masuk ke dalam masjid itu kekhusyuan gak ada. Masjid bukan lagi menjadi tempat sujud, masjid dijadikan untuk menunjukkan kekayaan. Alhamdulillah. Hati saya itu sedih sekali sama masuknya. Saya nggak tahu saya kenapa menangis, karena megahnya bangunan masjid itu, atau karena memang sudah jauhnya masjid dari apa yang dicita-citakan Rasulullah SAW. Nggak lama balik ke bus, nanti saya kok enak gitu. Saya foto-foto gitu, saya lihat kok rasanya lain. Ya. Malah Ustaz saya bilang inilah tanda-tandanya kiamat kan. Kalau masjid sudah menjadi tempat ini, sudah menjadi tempat ini ya, apa namanya, wisata. Masjid sudah menjadi tempat wisata. Jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan, bahwa mudah-mudahan perjalanan ini berjalan untuk menjadi refleksi buat kita. Apa sebenarnya masjid ini? Masjid yang sekarang kita lihat ini sudah jauh dari masjidnya yang didambakan Rasulullah SAW yang ada waktu itu. Masjid tempat berkeluh kesah, masjid tempat berhiburan juga di sana, masjid tempat bersosialisasi, masjid tempat kumpulnya keluarga. Itu masih jauh. Mudah-mudahan nanti generasi berikutnya. Tapi memang kesadarannya harus sudah mulai dari sekarang. Nah, para ibu-ibu di sini punya kemampuan dan punya kekuatan untuk mempengaruhi generasi berikut, untuk menciptakan generasi-generasi pencipta masjid. Insya Allah Allah beri kekuatan untuk kita itu semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin itu saja. Sampai jam berapa kita Mbak? Jam 11.30. Masih sangat lama lagi. Saya hanya mau cerita masjid itu saja. Tapi boleh secara detailnya ya, masih mengenai masjid ini. Tadi saya ngobrol sama Ustadz Zubair. Nah, satu lagi yang saya banding-bandingkan dengan di Indonesia, imam masjid kalau yang di Pakistan itu hampir semua, boleh dibilang semua itu hafiz. Ya, beliau ini Hafiz Zubair. Dari semua 20 madrasah-madrasah kecil itu semua hafiz. Jadi kalau di tempat saya dulu, saya tinggal di Riau, di Provinsi Riau, kata-kata hafiz itu mungkin saya nggak pernah dengar gitu. Jadi imam masjid kebanyakan bukan hafiz. Kalau di Pakistan itu hampir semua, boleh dibilang semua itu hafiz. Nah, di sini hafiz di masjid saya yang ditunjuk juga hafiz
namanya sendiri Abdul Hafiz gitu. Tahu Hafiz ya artinya apa ya? Hafiz itu sendiri dari bahasa Arab artinya menjaga ya. Salah satu namanya Allah Asmaul Husna juga Al Hafiz, yang maha menjaga. Kalau namanya Abdul Hafiz itu hambanya yang maha menjaga. Nah, sama satu lagi kebanyakan karena memang 80% penghuninya atau jamaah adalah orang Pakistan. Orang Pakistan ini tidak menggalakkan para wanitanya ke masjid. Nah, mungkin banyak yang bertanya ke saya. Tapi memang kalau kita lihat dari mazhabnya Hanafi ya Pak ya, memang tidak mengeraskan untuk para wanita ke masjid, malah harus sholat sendiri di rumah. Jadi kalaupun dia datang ke masjid, dia nggak sholat berjamaah. Jadi kesempatan untuk kita mempelajari dan mengenal kita, insya Allah semua sunnah Rasulullah SAW. Jadi nggak ada gunanya kita berdebatkan gitu. Nah, kebanyakan mereka yang juga nggak ngerti kita. Jadi orang ngapain orang perempuan baik udah datang nyanyi lagi di masjid gitu. Saya juga kasih penjelasan ke mereka, kalau di Indonesia boleh wanita ke masjid gitu. Saya juga menjelaskan, oke, Ustadz Zubair ini dia ngerti gitu. Ustadz Zubair ini sendiri waktu kita datang ramai-ramai dia ketakutan. Yuk bolak-balik kita